Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nova Helani, NPM 1834020242. Saya dari kelas 6B, mata kuliah Manajemen Lingkungan dan Sumber Daya Alam. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan materi dari mata kuliah Manajemen Lingkungan dan Sumber Daya Alam. Materi yang pertama yaitu berjudul Upaya Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia Melalui Interaksi Positif dengan Lingkungan. Materi yang pertama, hakikat pembangunan nasional bahasa Indonesia adalah untuk pencapaian kualitas hidup yang tinggi, mencakup kualitas lingkungan, tempat bermukiman maupun kualitas diri manusia itu sendiri. Jadi oleh karena itu, peningkatan sumber daya manusia diarahkan pada peningkatan penguasaan ilmu pengetahuan teknologi dan untuk mengelola sumber daya manusia seperti meninggalkan aspek keserasian, keselarasan, dan keseimbangan ekosistem yang ditempuh melalui jalur-jalur pendidikan. Terdapat dua jalur yang dapat dimanfaatkan untuk tujuan tersebut, yaitu jalur pendidikan luar sekolah non-formal dan jalur pendidikan persekolahan formal. Jadi, penduduk sebagai sumber daya manusia diharapkan dapat merupakan modal dasar bagi pembangunan. Pada kenyataannya, ternyata masih menghadapi berbagai masalah, baik ditinjau dari sudut pola penyebaran, mobilitas, laju pertambahan jumlah, dan kualitasnya. Ditinjau dari kualitasnya, baik maupun fisik maupun non-fisik, keduanya relatif rendah. Kualitas fisik itu seperti dilihat dari sudut tinggi badan dan besar tubuh, sedangkan kualitas non-fisik seperti tingkat pendidikan masih sekitar 78% dari angkatan kerja hanya mampu mempunyai pendidikan dasar atau kurang. Pembangunan Indonesia adalah untuk menghasilkan manusia Indonesia seutuhnya. Kualitas hidup mencakup baik kualitas lingkungan tempat manusia bermukiman maupun kualitas diri manusia itu sendiri. Dalam peningkatan sumber daya manusia diharapkan pada upaya peningkatan kemampuan untuk mengelola sumber daya alam serta menjaga ekosistem yang serasi, selaras, dan seimbang. Berguna untuk pemanfaatan teknologi untuk mempercepat laju pembangunan. Yang disebut manusia sebagai komponen itu seperti manusia yang memiliki peranan penting dalam lingkungan. Karena manusia merupakan makhluk yang dominan secara ekologik. Alasannya, manusia disebut dominan secara ekologik, yaitu manusia dapat berkompetisi secara lebih baik untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, terutama makanan dan minuman, serta mampu memberikan pengaruh yang besar terhadap lingkungan tempat hidupnya atau terhadap organisme lain. Hubungan manusia dengan lingkungannya itu disebut dengan hubungan timbal balik. Jadi saling mempengaruhi satu sama lain dan saling membutuhkan. Jika tidak menjaga keseimbangan alam, maka akan terjadi masalah lingkungan. Jika manusia merusak lingkungan, maka akan terjadi bencana karena ulahnya. Pada garis besarnya, terdapat dua macam bentuk hubungan atau interaksi antara manusia dengan lingkungan, yaitu interaksi yang bersifat positif maupun negatif. Manusia yang berinteraksi positif adalah yang dapat mengubah lingkungannya dan perubahan-perubahan yang dilakukan tersebut tetap menjaga keseimbangan dan fungsi ekosistem yang ada. Materi yang kedua, yaitu judulnya Pembinaan Sumber Daya Manusia, hubungannya dengan pelestarian sumber daya alam. Jadi, sebagai makhluk berbudaya, manusia bertanggung jawab terhadap Tuhannya, dalam arti menjaga kelangsungan hidupnya, manusia, dan kelestarian lingkungannya. Dalam usaha menjaga kelangsungan hidupnya, manusia selalu berhubungan dengan lingkungannya, yaitu dengan usaha memanfaatkan sumber daya alam dengan disertai pengelolaan yang baik, lebih-lebih terhadap sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui supaya tidak cepat habis, agar pengelolaan sumber daya alam terlaksana dengan baik. Manusia dituntut untuk memiliki pengetahuan dan keahlian serta keterampilan, maka perlu adanya pembinaan terhadap sumber daya manusia sendiri.
Secara antropologi budaya, manusia merupakan makhluk Tuhan tersempurna karena pada manusia selain kehidupan, ia dianugerahi cipta, rasa, dan karsa. Maka lahirlah manusia budaya atau berbudaya. Sebagai manusia berbudaya, ia memanfaatkan sumber daya alam. Selanjutnya disingkat yaitu seperti SDA dalam usaha mempertahankan eksistensi dan kelangsungan hidupnya. Selanjutnya materi tentang sumber daya manusia dan sumber daya alam merupakan unsur lingkungan hidup. Lingkungan hidup adalah kesatuan ruang benda dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk di dalamnya manusia dan perilakunya yang mempengaruhi kelangsungan kehidupan dan kesejahteraan makhluk hidup lainnya. Hubungan sumber daya manusia dengan sumber daya alam. Jadi, hubungannya yaitu manusia membutuhkan sumber daya alam untuk diolah dan dimanfaatkan dalam mempertahankan kehidupannya. Namun, terkadang kita berlebihan dalam mengeksploitasi sumber daya manusia, sehingga keseimbangan lingkungan mengalami gangguan. SDM memiliki kontrol dan manajemen dalam membangun suatu pekerjaan, dalam memutuskan suatu keputusan. Perlunya kita membangun sumber daya manusia yang berkompeten untuk kemajuan dan menghadapi persaingan global. Sedangkan sumber daya alam merupakan salah satu pendukung kemajuan bangsa. Bila sumber daya manusia yang dimiliki dapat dimanfaatkan sebaik-baiknya dan sewajarnya, maka suatu bangsa dapat memenuhi kebutuhan bangsa itu sendiri, bahkan bangsa-bangsa lainnya. Sumber daya alam seperti minyak, gas, emas, batu bara, dan lain-lain. Pemanfaatan sumber daya alam haruslah seimbang, karena alam adalah penyeimbang kehidupan manusia. Selanjutnya, pembinaan sumber daya manusia melalui jalur pendidikan formal. Secara ideal, pendidikan kependudukan dan lingkungan hidup menjadi mata pelajaran tersendiri di sekolah, karena pembahasannya lebih luas dapat disajikan kepada peserta didik, yaitu menggunakan pendekatan monolitik. Menggunakan pendekatan monolitik diberikan kepada peserta didik pada tingkat perguruan tinggi. Tetapi kenyataannya baru dilaksanakan di beberapa perguruan tinggi, terutama Lembaga Pendidikan Tenaga Kependidikan atau disebut LPTK. Konsekuensi dari penggunaan pendekatan ini antara lain menambah tenaga pengajar baru, menambah bidang studi baru, keharusan menyusun silabi tersendiri. Selanjutnya, sedangkan non-formal. Pada jalur pendidikan non-formal ini sering diabaikan. Padahal jika dilaksanakan dengan teratur, disiplin, maka hasilnya akan baik juga. Hal ini disebabkan jalur pendidikan non-formal jangkauan sasaran sangat luas. Karena pendidikan selalu berubah sesuai dengan perkembangan zaman. Meskipun demikian, tujuannya tetap sama, seperti membawa anak ke arah kedewasaan dengan bertanggung jawab. Baiklah, itulah penjelasan dari materi saya. Terima kasih.